Mama. Oke, we are live. Halo Mas Angga, Mbak Diana, Mas Rifki, dan teman-teman semua. Malam happy TP gitu ya. Apa yang TP kita? Oke, saya akan buka layout chart dulu. Ya, teman-teman seperti biasa kita akan charting. Saya akan tutup pintu dulu. Saya akan tutup pintu dulu dan kita akan mulai perchartingan minggu ini ya. Nah, kita akan lihat siapa yang sudah ngechat. Ini Mas Rifki. Halo malam semua. Good morning. Oke, welcome. Malam para om-om produktif. Wah, siap. Ini para om-om semua. Oke, teman-teman, saya akan share screen saya seperti biasa. Oke, dan kita akan cek beberapa setup kita kemarin USD JPY yang kita cek teman-teman. USD Yen gitu ya, USD Yen kita kemarin ada di daily 1D dan 55 gitu ya. 1D dan 55, teman-teman kalau ingat 1D dan 55 ini kemarin kita udah intervensi setupnya ya, kita udah intervensi. Tapi kalau teman-teman ingat, ini emangnya saya ganti dulu. Jadi daily. Kita akan bahas yang kemarin USD Yen gitu ya, daily. Kemarin teman-teman lihat kita punya final target di sini, dia final target kita harusnya ada di 10668 gitu ya. Final target kita di sini. Sorry, 10668 gitu ya. Saya akan style. Cuman kemarin kita intervensi di tengah perjalanan, jadi harusnya belum nyampe final target 10668 itu di sini gitu ya. 10668 itu di sini. Jadi hampir final target teman-teman. Kita sekarang hampir mencapai final target kalau kemarin teman-teman tidak intervensi. Tapi karena kita intervensi, jadi tidak ada yang perlu disesalin juga. Kita kemarin keluar di bawah, ya. Jadi saya recap sekali lagi. Kemarin kita setupnya karena ini, gitu ya. Kita punya area UFO di sini. Ini adalah area UFO kita yang saya tandain kuning. Kemarin waktu kita bikin setup ini, mana auto climate saya? Indikator, invite only script, auto climate. Sekarang munculnya 2. Oke, saya akan hilangkan 1. Jadi kemarin, kalau teman-teman ingat alasan kita entry karena kita punya climate yang confirm, karena kemarin 5 dari 6 gitu ya, dan kita kemarin keluar begitu climate-nya expire 7 dari 8 kita pindahin SL-nya ke TP-nya ke value EVO terdekat atau kemarin pilihannya 2. Boleh intervensi, boleh tidak. Saya udah bilang kalau di akun saya pribadi saya biasanya tidak melakukan apapun gitu ya, teman-teman. Saya tidak melakukan intervensi, tapi karena kita kemarin pilih untuk melakukan intervensi, jadi kita pilih dan nggak apa-apa, nggak perlu disesalin gitu ya. Nah, kalau teman-teman aliran yang melakukan trailing stop, teman-teman bisa lakukan trailing stop. Misalnya trailing stop, berarti teman-teman bisa pindahkan. Kemarin kan kita nge-sell di atas, begitu teman-teman harga turun dan membentuk UFO baru gitu ya. Kalau teman-teman melakukan trailing stop, teman-teman boleh pindahin SL-nya ke sini. Jadi SL-nya dipindahin ke 107.305 ditambah 7, berarti 107.375. Saya akan masukkan sini, 107.375. Jadi kalau teman-teman mau geser SL, SL-nya bisa pindah ke sini, ya, bisa pindah ke sini. Kalau kemarin ada yang belum intervensi, kita kemarin udah di close transaksinya, jadi ya nggak apa-apa, teman-teman, kita udah close transaksinya dan kemarin kita udah close transaksinya dan udah aman gitu ya. Alright. Tadi saya harusnya kita sudah close transaksinya dan udah aman gitu ya, jadi selesai. Saya akan buka dulu itunya. Saya akan buka MT4 kita. Ada pertanyaan teman-teman seputar USD Yen sebelum kita lanjut ke yang lain? Ini akun yang kita tradingin kemarin. Kita lihat, oh Euro GBP-nya masih floating profit ya teman-teman. Euro GBP masih floating profit. Sekarang kita posisinya di sini. Kok ada Euro GBP TP ini? Saya akan urutkan berdasarkan closing time.
Oke, Euro USD ya. Oke. Oke, USD-Yen saya akan cek ada pertanyaan nggak USD-Yen teman-teman. EA dan GA loss mas kelihatannya karena news. EA itu Euro AUD dan GBP AUD yang mana tuh? Oke. Kok sepi? Oke, USD-Yen gitu ya teman-teman. Sekarang di sini terus kita bahas berikutnya Euro GBP yang kemarin kita entry gitu ya, Euro GBP. Euro GBP ini kemarin kita ada entry di sini. Sekarang harga masih floating profit gitu ya. Kita kemarin hampir SL dan kita tidak lakukan intervensi apapun dan udah gitu ya. Nah, kemarin kalau teman-teman adalah aliran yang geser SL gitu ya, aliran yang geser SL, teman-teman notice kemungkinan di sini ada SL baru, ada UFO baru yang terbentuk. Saya kalau majuin chartnya ke sini. Ada nggak ini? Sebentar, saya akan play. Oh, ternyata bukan UFO ya. Nggak ada UFO-nya ternyata. Nah, teman-teman bisa lihat barusan gitu ya, teman-teman bisa lihat barusan kalau teman-teman replay gitu ya di Euro GBP. Supaya teman-teman dapat contoh kasus, kita akan pindahin SL-nya ke situ ya. Oke, saya pause di sini. Teman-teman bisa lihat di sini gitu ya, di sini harga bikin UFO baru. UFO baru di sini ketika dalam perjalanan menuju TV, UFO barunya di sini gitu ya. Kalau teman-teman adalah aliran yang geser SL, teman-teman boleh geser SL-nya itu di 5 pips di bawahnya itu 8964 gitu ya. 8964, teman-teman boleh pindahin SL-nya ke sini di 8959. Sekali lagi kalau teman-teman adalah orang yang menggunakan trailing stop. Saya biasanya nggak pakai trailing stop, teman-teman. Saya biarin aja dia kena SL atau kena TP, tapi kalau teman-teman pakai trailing stop berarti teman-teman bisa pindahin SL-nya di sini ya. Di sini teman-teman boleh pindahin SL-nya ke situ karena ada UFO baru, pelai UFO yang terbentuk dalam perjalanan menuju ke TP kita. Jadi kalau mau pindahin SL boleh ke sini. Kita di akun pribadi saya biasanya nggak mindahin SL, jadi Euro GBP masih floating profit. Dan tadi harga sempat turun, teman-teman bisa lihat harga sempat koreksi, sentuh UFO dan akhirnya naik lagi. Itulah kenapa UFO itu dihargain gitu. Jadi kenapa kita pindahin SL ke area baru, karena biasanya UFO dihargain gitu. Jadi kita perlu geser SL-nya ke tempat yang ada UFO baru yang searah dengan tren. Jadi kalau saya mau pindahin, saya bisa pindahin UFO-nya ke 8959. Jadi akan modifikasi aja setup kita. Teman-teman tahu cara mindahin PP-nya gitu ya. Saya akan klik kanan, modify order gitu ya. Saya akan masukkan SL-nya 0,8959 itu saya akan klik modify dan selesai gitu ya. Jadi Euro GBP mana Euro GBP? Euro GBP file profile Euro GBP sekarang posisi kita di sini gitu ya. Kita punya buy di sini, kita punya stop loss di sini dan harga sekarang posisinya kita floating profit $40. So far, teman-teman, kita udah floating profit berapa nih? Floating profit, kita udah profit $21, which is sedikit, karena kita jarang entry. Tapi teman-teman minimal tahu caranya. Sekali lagi bukan profitnya yang penting. Dan kalau teman-teman pakai RR gitu ya, pakai RR misalnya teman-teman kemarin pakai 1/2. Kalau saya masukkan 1/2, harusnya 1/2-nya sekarang sudah TP gitu ya. Sudah hit 1/2. Teman-teman kalau udah 1/2 udah keluar. Kalau teman-teman pakai 1/3 berarti 1/3 sebagai final target, berarti 1/3-nya di sini ini belum ke fill. Tapi kita ingat kita kemarin pakai final targetnya adalah rival UFO di common time frame, berarti final target kita adalah 9054. Jadi kita punya final target di, saya akan kasih hijau di sini, koordinatnya saya akan masukkan 9054. Supaya teman-teman tahu bahwasanya final target itu bisa lo nyampe gitu ya, supaya teman-teman punya keyakinan. Kayak USD-Yen, harga sekarang sudah hampir ke final target gitu ya, final targetnya hampir nyampe. Kalau teman-teman kemarin pakai 1/2, 1/3 gitu ya, teman-teman ingat kemarin kita entry di sini, kita entry di 56, seingat saya SL-nya di 87. Kalau teman-teman adalah aliran 1/3 ini belum nyampe ya, 1/3-nya belum nyampe. 1/3-nya belum nyampe, jadi 1/3-nya di luar final target ya, final targetnya di sini. Jadi teman-teman tinggal pilih aja areanya segini ya. Alright, kita bisa pindahin SL ke sini. Kemarin kita udah keluar di sini karena climate-nya berubah, expired. Untuk kasus Euro GBP, kita lihat Euro GBP sekarang climate-nya 5 gitu ya, 5 dari 5 ya teman-teman, 5 dari 5 climate-nya udah maksimal gitu ya, 5 dari 5.
Kalau nanti climate-nya expire, teman-teman bisa pindahin final targetnya ke rival UFO di edge time frame, which is nggak ada ya. Kita nggak punya rival UFO di edge time frame, berarti harusnya ya harga bisa capek ke target kita dengan relatif mudah ya, atau masuk akal lah, harga akan nyampe ke final target kita. Nah, teman-teman, inilah pentingnya kita tidak melakukan intervensi apapun gitu ya, teman-teman. Pentingnya melakukan biarkan trade itu bekerja atau tidak bekerja gitu ya. Kalau teman-teman kemarin di kehidupan nyata, mungkin di kasus Euro GBP ini, begitu teman-teman buy di sini, ini kan kasusnya nih, kita sama-sama ngikutin nih. Buy di sini, hit session target, wah, floating minus, wah, merah hampir SL ini, literally hampir SL. Teman-teman bisa lihat tadinya SL kita di sini, nih, garis ini adalah SL kita. Harganya di situ tuh, nyaris SL gitu ya. Nyaris SL, akhirnya floating profit, balik lagi ke entry, minus lagi, profit lagi, sekarang sudah 1/2 ya, sudah jauh gitu ya. Dan itu akan terjadi teman-teman. Jadi yang susah dalam trading itu bagi sebagian orang itu bukan bikin trading plan, bikin rule. Bikin trading plan mah semua orang bisa kalau asal punya rule yang baku. Tapi menjalankan trading plan-nya tanpa emosi itu yang sedikit tricky bagi sebagian orang. Jadi tantangan kita adalah menjalankan trading plan dengan tanpa perasaan. Jadi goals kita teman-teman di dalam trading itu bukan profit atau bukan loss, bukan SL atau bukan TP, tapi goals kita itu simply ngikutin trading rule. Oke? So far, Euro GBP gitu ya. Saya akan masuk ke chart. TP3 USD Yen, mantap. USD Yen entry di 10760. Oke, sorry. 10760 harusnya ya. USD JPY. Oh ya, sorry ini kejauhan. Saya entry-nya bukan situ. Entry-nya di 10760 ternyata. Oke, berarti USD Yen sudah 1/3, teman-teman. USD Yen sudah hit 1/3. Jadi kalau yang 1/3 udah selesai, kalau yang final target kurang dikit lagi ya, belum final target ya. Yang final target kurang dikit lagi, yang 1/3 udah selesai. Oke. So far teman-teman aman ya USD Yen. Thank you sudah dikoreksi. Mas, pembulatan kalau udah bulat masih dibulatkan atau enggak Mas pistolnya untuk ditambah 1 bet? Kalau udah bulat ya nggak usah. Kalau udah bulat nggak usah. Oke. Kalau udah bulat saya nggak dibulatin, Mas Zidan Mahdafika ya. Kalau udah bulat nggak perlu dibulatin. Oke. URGB atau TP3, amin. Oke, sekarang kita akan charting lagi seperti biasa teman-teman. Tapi minggu ini saya akan charting di weekly, gitu ya. Saya akan charting di weekly supaya teman-teman yang nonton replaynya punya waktu untuk ngikutin setupnya, gitu ya. Atau kita akan charting di daily dulu. Saya akan charting di daily dulu. Euro USD gitu ya, kita akan charting di daily dulu pelan-pelan. Euro USD climate-nya nggak jelas gitu ya teman-teman, kita nggak punya climate yang confirm. Kalau climate-nya nggak jelas ya kita nggak akan apa-apain sekarang gitu ya. Oh iya, kalau teman-teman ingat ini GU, kita kan so far kita ada satu transaksi SL gitu ya, cuman satu yang SL yaitu GU, dan GU ini pun kalau teman-teman ingat setup ini kita bikin karena climate-nya tidak confirm gitu ya. Jadi waktu kita ambil GBP USD, kemarin Mas Reddy sempat komplain kan, GBP USD, ini climate-nya nggak confirm kok diambil gitu ya. Kita entry GU di sini, di posisi candle ini. Jadi kita ambil GU tuh di sini kemarin areanya. Saya ingat banget GU area kita di sini gitu ya. Dan waktu harga masuk ke kita gitu ya, teman-teman bisa lihat garisnya adalah ini. Nah, waktu teman-teman lihat ke bawah garisnya ini climate-nya nggak confirm gitu ya. Jadi GU kemarin memang climate-nya nggak confirm. Jadi ini contoh, karena saya pikir saya nggak dapat setup lain dan saya harus eksekusi, jadi saya ambil GU-nya, ternyata enggak gitu ya. Alright, jadi GU, GBP USD kita climate-nya sekarang confirm teman-teman. Kita sekarang GBP USD punya climate yang confirm, tapi kita nggak punya UFO, UFO-nya belum masuk gitu, jadi kita nggak ada entry di sini. Kalau teman-teman tadi lebih awal chartingnya, mungkin teman-teman dapat setup di GU, kita lihat apakah teman-teman dapat setup atau enggak. Kalau teman-teman tadi charting di awal gitu ya, charting lebih pagi gitu ya, harusnya ada setupnya. Oke. Kalau teman-teman tadi pagi charting GU, nggak pagi banget lah, ini beberapa jam yang lalu, kita lihat ini ada area UFO di sini gitu ya. Ada area UFO di sini dan climate-nya confirm hari ini gitu ya. Kita akan cek apakah EMA-nya ikutan masuk. Sorry. Oh ya, EMA-nya nggak begitu oke ya. Namanya nggak begitu oke, tapi ini tadi kalau teman-teman ada entry di sini nih sudah profit gitu ya. Tapi anyway, kita miss karena saya selalu charting jam 8 malam di kelas ini, jadi nggak apa-apa. USD Yen kita ada posisi running, cuekin aja dulu. AUD USD, climate-nya tidak confirm ya teman-teman. AUD USD climate-nya nggak confirm, tipis, jadi kita cuekin. USD CAD,
USD CAD teman-teman juga bisa lihat climate-nya tidak confirm, tipis gitu ya. Kalau climate-nya nggak confirm kita cuekin. USD CAD climate-nya nggak confirm. USD CHF, USD CHF teman-teman juga bisa lihat climate-nya expired ya, confirm tapi current-nya udah 17. Jadi kita cuekin dulu current-nya 17 walaupun kalau teman-teman lihat setup-nya work gitu ya. Ini ada drop base drop tadi sebenarnya di sini kayaknya. Ini work gitu ya. Tapi kita cuekin aja, climate-nya nggak confirm. NZD USD ini expired harusnya climate-nya. Oh ini baru 4 tapi kita nggak punya area UFO-nya jadi lewatin dulu. Euro GBP barusan ada setup, kita ke Euro Yen. Oke, Euro Yen climate-nya belum confirm teman-teman. Climate-nya belum confirm di Euro Yen. Climate-nya belum confirm dan belum confirm tapi kita punya area UFO yang menarik gitu ya. Ada area UFO tapi ini gede banget. Kita punya area UFO yang overlapping di sini, dari sini ke sini gitu ya. Tapi climate-nya belum confirm, teman-teman monitor dulu climate-nya. Euro Yen nanti tunggu climate-nya confirm. Euro AUD tadi ada yang bilang SL gitu ya, Euro AUD SL karena news bisa jadi. Euro AUD kita lihat ini areanya ya, Euro AUD. Sorry, kita lihat Euro AUD. Hari ini ada news ya. Tadi ada yang bilang news. Hari ini Kamis Euro AUD Aussie news GBP. Oke, GBP ada news. Baiknya teman tadi hindarin trading GBP hari ini gitu ya. Karena ada official bank rate gitu ya. Sama official bank rate ini biasanya saya hindarin GBP hari ini. Selebihnya nggak ada news. Besok Jumat kita nggak ada news yang berarti. Kalau ada bank rate-nya ingat, kalau ada bank-banknya saya hindarin gitu ya. Oke, Euro Aussie saya nggak lihat ada setup yang menarik. Tapi kalau teman-teman tadi lihat setup, coba kita akan lihat ke chart gitu ya. Euro Aussie ini termasuk white space? Yes, ini white space. Euro Aussie termasuk white space karena harganya bolak-balik. Ya, ini white space. Euro Aussie ini white space, benar. Tapi nanti kita akan bahas di alumni lebih detail white space. Mas, untuk risk yang di DA trading assistant itu berdasarkan balance berjalan atau gimana, Mas? Yes, berdasarkan balance, Mas. Mas, waktu charting di dunia nyata yang Mas Angga lakukan mulai dari jam berapa aja? Maaf kalau sudah dibahas karena belum sempat lihat replaynya. Saya biasanya chartingnya pagi, bangun tidur itu saya charting sebentar. Kan saya chartingnya bentar, paling 15 menit itu. Terus nanti siang charting lagi. Saya biasanya charting di pergantian candle H4, jadi jam 8, jam 12, jam 4 sore, jam 8 malam gitu ya. Itu waktu charting saya. Mas Ridwan, ini Mas Anwar ngirim foto. Mas Anwar ngirim foto USD Yen, oh ini tadi masuknya 1/3. USD JPY 55. Iya, USD Yen 55 ini yang Mas Anwar kirim. USD JPY. Oke, ini yang kita entry kan ya. Alright. TP3. Euro Aussie entry-nya di situ, oke. Euro Aussie ini yang SL entry-nya di ini 55, entry-nya di situ. Entry-nya di mana? Di sini dong. 8260, 8291 kita lihat dulu. Oh, itu GBP AUD, pantesan nggak nyambung. Oke, sorry. Oke, Euro AUD. Kita ke Euro CAD. Teman-teman, kalau pengen tahu normal speed-nya, begitu saya charting kita lihat aja, kalau begitu climate-nya tipis, berarti cuekin aja. Euro CHF. Euro CHF, teman-teman bisa lihat climate-nya tipis, ya. Begitu climate-nya tipis, cuekin aja, gitu ya. Euro NZD. Oke, Euro NZD kita punya climate yang confirm, teman-teman. Kita punya climate yang confirm. Apakah kita tadi pagi punya setup? Oke, saya mundurin di sini. Saya akan mundurin replay-nya. Ini kalau kita teman-teman chartingnya sering ya, teman-teman biasanya nggak miss area. Tapi kalau
chartingnya sekali sehari ya akan nemu beberapa area yang miss ya gitu ya. Oke, oh ini ada areanya di sini tapi EMA-nya nggak di dalam ya, jadi ini nggak sah. Kita lihat ini areanya segini. Tadi pagi ada area di situ tapi EMA-nya di luar gitu ya. Kalau EMA-nya di luar, waktu harga masuk nggak begitu valid ya, walaupun ternyata EMA-nya masuk ya, tapi kita nggak ambil ini. EMA-nya terlalu dekat sama distal. Walaupun ternyata profit, tapi kita bukan makanan kita. Oh, yang kedua harusnya kita dapat setup barusan. Kalau teman-teman tadi ada yang charting di Euro NZD, belum lama gitu ya, dan teman-teman nemu setupnya, kemungkinan ini valid gitu ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tadi kalau teman-teman lihat di sini, nah teman-teman bisa lihat ini ada area UFO. Kita tunggu EMA-nya. Ini tadi ya kita punya area UFO, ada EMA 9 di dalamnya. Ada UFO dan ada EMA-nya dan caranya 4 dari 6. Jadi climate-nya oke. Kalau teman-teman happen to be ada yang entry di sini, maka stop loss-nya adalah 78 tambah 7. 78 tambah 7. 86 gitu ya. 78 tambah 7, 853. Ya, XL-nya di situ gitu ya. Kalau teman-teman ada yang entry di sini di Euro NZD, nah, ini sekarang harganya lagi floating profit, tapi kita lupakan aja teman-teman, karena kita nggak ambil, kita lupakan aja, kita fokus sama yang kita bisa lihat sekarang aja, yang jelas-jelas dan yang gampang-gampang aja. Oke, kita punya climate yang confirm di GBP Yen ya teman-teman. Kita akan start pelan-pelan lagi, stepnya dari step 1. Kita akan start dari step 1 teman-teman, step 1. GBP Yen, oke. 1 climate gitu ya, climate-nya merah dan tebal sama dengan confirm down gitu ya, down market. Current sama dengan 5 gitu ya. STD down sama dengan 5,61. Kita bulatkan jadi 6 gitu ya. Jadi kita masih punya current lebih kecil dari STD gitu ya, sama dengan valid entry. Valid climate maksudnya. Valid climate. Oke, step 1. Selanjutnya step 2, final target dalam kurung revalue UFO gitu ya, revalue UFO. Revalue UFO di aman atau hijau gitu ya, hijau, karena kita down market berarti yang kita cari adalah yang hijau. Teman-teman bisa lihat angkanya revalue UFO terdekat yang kita punya. Sorry, kalau saya ragu saya akan klik kanan, setting, saya akan masukkan indikator name label. Oke, ini kita punya buy UFO terdekat yang kita punya adalah ini ya teman-teman. Jadi saya akan balikin lagi, setting. Jadi value UFO terdekat yang kita punya adalah ini. Teman-teman bisa lihat ini angkanya 132, 132.060. 132.060. 132.060, saya akan tarik ke sini. Sama dengan 132.060. Nah, 132.060 ini kalau kita tambahkan 2 plus 2 gitu ya. Kan plus 2 karena dia buy dan 132.08 gitu ya. Jadi kita punya step 1, oke, climate-nya confirm down market, GBP Yen daily gitu ya, confirm down market. Kita punya current 5 dari 6. Berikutnya kita punya final target di 132.08 gitu ya. Jadi final targetnya adalah 2 pips di atas UFO hijau terdekat. Jadi ini UFO hijaunya. Saya akan masukkan angkanya. Saya akan masukkannya 132.08 gitu ya. Oke, so far ada pertanyaan teman-teman step 1 dan step 2 untuk GBP Yen untuk climate dan final target. Oke. SL Euro NZD. Mas Anwar, charting semalam. Euro NZD itu DBD ya, Mas? Yes, tadi DBD. Ini Mas Hafid Samuel.
Ini UFO DBD atau DBD yang overlapping dengan UFO RBD. Ya, ini chartnya saya akan bawa ke teman-teman. Ini rally base drop, Mas. Jadi ini rally base drop. Jadi ini valid ya. Di GBP jadi maksudnya rally, dia rally base drop gitu ya. Jadi rally base drop gitu ya. Untuk si GBP CAD. Oke, GBP CAD rally base drop. Oke. Pertanyaannya udah terjawab, Mas Hafiz. Mas, aku mau nanya kayak Euro NZD walaupun UFO baru terbentuk dan emang masih di dalam, apakah tetap valid untuk real life? Di real life saya nggak ambil, Mas. Di real life saya nggak ambil. Di real life saya maunya jelas dan gampang. Pokoknya kalau nggak jelas dan nggak gampang saya nggak mau, gitu ya. Jadi teman-teman akan notice panjang perjalanan. Mas, saya tanya Euro NZD itu harganya sudah mepet dengan harga entry. Selama itu diambil, apakah bisa entry di DA asisten? Kalau udah mepet, nggak bisa instant execution. Nggak bisa pakai asisten kalau terlalu dekat. Harus minimal 3 pips. Makanya di kehidupan nyata saya nggak entry, saya nggak paksakan entry. Kalau saya udah lihat setup dan harganya udah masuk di area, biasanya saya nggak pasain entry. Saya percaya setup kayak gitu masih banyak di hidup ini, gitu ya. Saya akan ngambil ribuan transaksi ke depannya, jadi saya nggak akan FOMO atau fear of missing out. Jadi itu melatih diri saya untuk tidak FOMO. FOMO, F-O-M-O ya, fear of missing out, takut ketinggalan, takut. Jadi fear and greedy itu yang memicu kita dalam hidup, gitu ya, dalam trading yang bikin orang banyak loss segala macam ya karena emosi. Salah satunya adalah fear and greedy, gitu ya. Saya melatih untuk tidak disetir sama fear and greedy, gitu ya. Siap, terima kasih Mas Angga. Oh, yang ranging itu namanya white space barungnya. Thank you Mas, connect juga puzzle-nya. Jadi white space itu adalah harga bolak-balik di area yang sama. Ya. Alright. Sekarang kita masuk di GBP-yen, step 1 selesai, step 2 selesai, sekarang kita step 3 yang paling susah adalah entry gitu ya bagi sebagian orang, entry. Kita lihat teman-teman di GBP-yen ya kita punya setup area UFO yang menarik gitu ya, kita punya area UFO segini. Kita punya area UFO dan ada EMA 9-nya. Jadi ada UFO dan ada EMA 9-nya gitu ya. Teman-teman tinggal masukkan ke Excel kita gitu ya. Oke, saya akan menu Excel pembulatan. Kita akan menggunakan Excel kita untuk melakukan semuanya. Teman-teman sudah dapat akses ke Excel-nya, ada di Facebook Group gitu ya. Kita akan masuk yen, per yen 6 GBP JPY gitu ya. Posisinya sell karena kita down market gitu ya. Teman-teman tinggal masukkan angka proksimalnya. Proksimal kita adalah 132,611 gitu ya. Kita masukkan di sini 132,611 gitu ya. Berikutnya kita masukkan distal kita adalah 135,111. Kita masukkan di sini 135,111, maka otomatis kita akan muncul entry-nya. Kita akan entry di 13261, stop loss di 13519. Rival UFO di common time frame kita tinggal masukin, rival UFO-nya adalah 132060. Kita tinggal masukkan di sini 132,060. Teman-teman bisa muncul. Jadi kita udah punya entry, stop loss, final target sudah otomatis pakai Excel kita ya. Jadi nggak usah dipikirin lagi angkanya. Saya tinggal tarik ini. Oke, teman-teman tinggal lihat entry-nya adalah 13261, SL-nya 13519. Saya salah masukin ya. 135 ya benar. Oh, ini 134 ya. Sorry, ini 134,611. 134,611. Oke. Entry kita 13461, SL 13519 gitu ya. Kita masukkan entry-nya 134,61, SL-nya 135,19. Oke, ini adalah entry, stop loss, safety target, dan final target. Oke. Sebelumnya teman-teman saya akan slowing down gitu ya. Sebelumnya kalau teman-teman lihat, kita sebenarnya punya 2 UFO yang overlapping. Jadi ini UFO-nya 2 tapi overlapping gitu ya. UFO-nya sebenarnya 2, jadi ada UFO yang bawah ini sama ada UFO di atasnya. Ada 2 UFO. Sama ada 2 UFO yang ini gitu ya. Saya kasih warna satunya orange biar teman-teman beda. Nah, karena dia overlapping gitu ya, teman-teman, overlapping artinya kalau saya taruh stop loss saya akan masuk dalam UFO orange, maka saya akan gabungkan menjadi satu area, jadi satu UFO yang besar gitu ya. Kita akan gabungkan jadi satu UFO yang besar. Saya kasih warna ini biar beda aja. Kita gabungkan jadi satu UFO yang besar. Berarti kita punya ini UFO-nya adalah rally base drop quick retest gitu ya, which is good.
Kita punya EMA 9 di dalamnya, kita punya climate yang confirm gitu ya. Kalau teman-teman lihat climate-nya, kita punya climate yang oke, kita punya climate masih 5 dari 6 gitu ya. Climate-nya confirm, semuanya in place, safety target 1/1, 1/2, 1/3, dan kalau mau final target di sini, ini final target gitu ya. GBP-Yen. Kita akan entry langsung ke akun kita, teman-teman. Seperti yang kita selalu lakukan gitu ya, kita akan entry live. GBP-Yen, saya akan ke file, profile, GBP. Saya akan ke GBP-Yen gitu ya. Saya akan drag asisten saya ke sini. Biar anggar asisten yang baru. Oke, posisinya adalah sell. Saya akan klik sell-nya. Saya akan masukkan angkanya dari spreadsheet aja. Entry-nya 13461, SL-nya 13519. Saya akan masukkan di sini 134,61. Saya akan masukkan SL-nya 135,19 gitu ya. Saya akan masukkan 0,2 gitu ya. Saya akan klik place order, sorry. Ini RR-nya harusnya 1/2. Saya akan hapus dulu. Cara hapusnya teman-teman tinggal klik kanan, delete gitu ya. Cara pertama klik kanan delete, atau teman-teman tinggal klik di bawah. Jadi saya akan ganti rasionya jadi 1/1 gitu ya. Jadi saya akan ambil RR 1/1, rasio 1/1, RIX-nya adalah 0,5%. Saya kebiasaan 0,2. Sorry teman-teman, akun saya RIX-nya kecil. Saya akan pakai 0,5%. 0,5% di 1/1, saya akan klik place order gitu ya. Jadi saya akan place order dengan RIX 0,5% dengan RR 1/1, berarti entry stop safety target. Berikutnya misalnya saya mau pakai 1/3, saya tinggal klik 3 di sini. Rasionya saya klik place order, maka saya punya entry berikutnya, berarti 0 entry stop safety target, entry stop safety target, entry stop 1/3 atau final target. Kalau teman-teman mengikuti final target sebagai TP kita, boleh nggak? Boleh aja. Final target kita 132,08. Teman-teman tinggal klik kanan di targetnya, TP-nya, modify, teman-teman masukkan di sini angkanya 132,08, klik modify, maka sekarang final target kita pindah di sini. Jadi ini final target kita ya. Jadi entry stop safety target, entry stop final target. GBP-Yen. Oke, teman-teman ada pertanyaan seputar GBP-Yen? GBP-Yen saya akan ngecek transaksi saya dulu. Saya ada beberapa posisi running gitu ya. Mana MetaTrader saya? Saya beneran trading, teman-teman. Wait a second, saya akan cek pertanyaan dulu. Lanjut Mas, aman? Ini Mas Angga nge-share, Mas ini DBD kan? Oke, saya akan tarik ke chart. Ya ini DBD Mas, ini drop base drop gitu ya. Ini drop base drop. Walaupun dekat pivot ini drop base drop. Mas Angga ini drop base drop, aman ya, ini drop base drop gitu ya. Oke. Kalau teman-teman pengen lihat, saya ada beberapa posisi running gitu ya. Hari ini saya udah ada euro CHF yen ya, beberapa yen saya udah hit 1/1 dan saya akan kasih lihat salah satu akun yang ditradingin. Hari ini saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 posisi running gitu ya. Tapi ini ngambil 3 TP gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat lagi biru semua. Nggak ada floating minusnya sama sekali, itu kebetulan ya. Kebetulan pas dilihat lagi biru, walaupun ya sering juga kebetulannya. Ada beberapa yang sudah mau hit 1/2 nih, beberapa yang hit 1/1 gitu ya. Tadi ada beberapa yang SL juga. So far baik-baik aja, so far looking good gitu ya teman-teman. So far looking good. Ini yang posisi saya hari ini ya. Saya ada floating minus. Saya lagi floating profit maksud saya. Oke, kita akan lanjutkan. GBP-Yen aman ya, teman-teman? GBP-Yen aman. Ada pertanyaan seputar GBP-Yen, apakah setelah buffer ditambahkan setelah pembulatan? Sama aja, ditambahkan setelah pembulatan atau sebelum pembulatan hasilnya sama kok. Hasilnya sama, tidak ada bedanya. Saran saya paling gampang pakai Excel-nya aja. Kan kita punya Excel-nya, teman-teman. Teman-teman punya Excel ini, jadi pakai aja Excel-nya supaya gampang. Gak usah dipikirin pembulatannya. Masukin aja angkanya di Excel, proximal sama distalnya, maka otomatis hasilnya akan keluar dan itu lebih akurat gitu ya. Mas Karin, mantap Mas Angga sip. Oke. DBD ya benar-benar. Mas Dani ngirim setup, mohon koreksinya Mas. Oke.
Nah, ini sekali lagi teman-teman, saya nggak lihat posisi climate-nya. Ini climate-nya nggak kelihatan. Tapi kalau kita ngomongin Euro USD-nya doang, kita bisa lihat ini drop, base, drop, very clean, drop, base, drop gitu ya. Dan EMA-nya ada dekat-dekat proximal, which is Euro USD gitu ya. Entry di 240 ya, di 240 climate-nya confirm gitu ya. Climate-nya confirm oke di 240. Entry-nya di 21 di sini. 240 climate-nya confirm gitu ya. Ini EMA-nya cuekin aja. Saya akan remove aja EMA-nya. Saya akan pindah EMA-nya jadi EMA 4. Jadi tadi mas entry-nya begini gitu ya. Saya akan hapus semua dulu. Dia akan mundurin. Jadi tadi prosesnya di sini gitu ya. Kita punya climate yang confirm. Climate-nya confirm ya. Teman-teman bisa lihat climate-nya merah dan tebal gitu ya. Karena 2 dari down-nya 7,09 berarti 2 dari 8. 2 dari 8 dan areanya sebenarnya overlapping ya. Areanya overlapping. Overlapping jadi harusnya kita lanjutkan ke atas. Harusnya dilanjutkan ke atas lagi sampai ke sini gitu. Ini karena SL-nya pastinya nyampe ke situ. Harusnya seluas ini, cuman Mas siapa tadi yang ngirim? Cuman masnya nggak pakai ini, masnya ngambil cuman drop base dropnya aja gitu ya. Sorry, kok beda ya? Beda nggak sih? Sama ya, Mas cuman ngambil segini, Mas Dani, which is diizinkan gitu ya, cuman ngambil areanya selebar ini, stop loss-nya di atas ini boleh nggak? Boleh aja gitu ya. Dia bahkan entry-nya lebih ke dalam ya, entry-nya lebih ke dalam karena dia ngambil body dari, ngambil ekor yang lebih dekat, berarti kemungkinan besar Mas Dani ini sudah nonton replaynya batch 1 gitu ya. Mas Dani Indrawan Pratama, kalau sudah nonton replaynya B1 nggak apa-apa, dilanjutkan aja, ini udah benar. Tapi in case of basic, kita nggak akan ambil ini ya. Saya nggak akan ambil karena overlapping semua UFO-nya. Ya, walaupun areanya sah ya, ada drop base drop dan ada EMA 9-nya, which is good, dan harga masuk area, dan sekarang sudah floating profit gitu ya. Oke, sudah floating profit, aman. Saya akan cepetin aja biar ngebut. Boom. Jadi ini mungkin udah 1/2 kalau Mas tadi ngikutin ya. Alright, tadi GBP-yen udah, sekarang kita GBP AUD yang tadi teman-teman katanya SL gitu ya. Kita akan ke 1D, ke daily. Saya akan pindahkan ininya jadi daily lagi EMA-nya. EMA-nya enaknya emang multi time frame ya. Kita akan pindah ke 55. Oke, 55. Tadi kita punya climate yang confirm teman-teman, climate-nya confirm down market 4 dari 6 gitu ya. Jadi harusnya kalau teman-teman tadi ada yang entry di sini oke gitu ya, ada yang entry di situ oke. Mungkin tadi ada yang SL di sini. Kemungkinan besar ini areanya. Jadi kalau teman-teman punya area begini, ini adalah areanya gitu ya. Kalau areanya segini dan teman-teman entry di sini SL boleh, tapi teman-teman perhatikan ini dekat-dekat pivot, itu nanti ini akan dibahas di alumni, tapi sekarang anggap aja SL dan nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan entry-nya. Ini drop base drop, which is oke, ini drop base drop, jadi setupnya bagus. Dia masuk ke area dan SL gitu ya, jadi nggak ada yang salah Mas. Ini good one, ini good setup. Ini good setup. Kalau on the long run, kalau Mas tetap ngambil semua yang kayak gitu diambil, tetap akan selamat. Nggak ada masalah ya. Ini setupnya ini ditambahin buffer zone juga udah pasti SL gitu ya. Dan setelah SL ternyata harga balik lagi searah dengan plan kita, which is sering terjadi dan tidak perlu disesali, aman-aman aja. Jadi ini adalah drop base drop plus EMA 9, climate-nya confirm. Jadi kalau Mas entry di GBPAUD, Mas punya semua reason untuk entry, nggak ada yang salah. Kita punya drop base drop, kita punya climate yang confirm, karena lebih kecil dari STD, ada EMA 9 di dalamnya, kita entry SL dan itu normal ya. Jadi ini adalah salah satu contoh transaksi yang semuanya in place dan masih SL. Minusnya dia berada di dalam area yang ranging. Minusnya tidak clean gitu ya. Tapi nggak apa-apa kan, belum belajar di situ ya. Belum belajar yang nggak clean, tapi saya yakin kalau teman-teman melakukan ini dalam jangka panjang, akunnya akan baik-baik saja ya. Selama yang kayak gini semuanya diambil, akunnya akan baik-baik aja. Ya, GBPAUD tadi yang bahas SL di GBPAUD ya. Mas Erik aman Mas. Oke. Mas Angga tos dulu. Oke, ready lancar. Macet lancar, reconnect aja. Oke.
GBP AUD udah, sekarang kita GBP CAD. Kita lihat GBP CAD climate-nya barusan confirm juga. Climate-nya confirm, teman-teman. GBP CAD kita punya confirm climate. Ini juga akan jadi setup yang menarik. Tapi ingat teman-teman, ini korelasi. GBP kita udah punya sell GBP Yen, berarti GBP AUD adalah sama-sama GBP. Please pastikan teman-teman belajar tentang korelasi. Teman-teman nonton ke YouTube. Nonton ke YouTube saya, pastikan teman-teman mengambil posisi apa yang harus teman-teman lakukan di korelasi, gitu ya. Teman-teman nonton YouTube saya di sini, channel Anda, videos. Teman-teman nonton korelasi yang ini ya, korelasi. Saya akan share linknya, saya akan salin, saya akan pastekan ke teman-teman semua di sini ya. Ini adalah korelasi, jadi please perhatikan korelasinya, gitu ya. Perhatikan korelasinya. Sejauh ini nggak ada masalah, gitu ya. Sejauh ini nggak ada masalah. GBP CAD. Sekarang kita akan, teman-teman please note ini korelasi, kita udah punya sell GBP Yen sama-sama GBP, tapi sekali lagi dalam sake of latihan, ya karena kita lagi latihan, saya akan perbanyak kasusnya supaya teman-teman juga dapat setupnya, gitu ya. Kita akan ulang dari GBP CAD, gitu ya. Step 1 seperti biasa. Step 1, climate. Ini kayaknya teman-teman udah hafal sekarang tentang climate, ya udah hafal harusnya. Climate-nya merah dan tebal, gitu ya. Warnanya merah dan tebal, sama dengan confirm, down market, current, kemudian 2, STD down, STD down-nya 5,68 gitu ya, sama dengan 6 gitu ya. Current lebih kecil dari STD, sama dengan valid gitu ya. Nomor 2, akan bahas final target, sama dengan revalue FO. Warna hijau yang kita mau ambil harganya 163.538, 1,63538 plus 2 berarti 1,63558 nantinya. 558 kita akan buatkan jadi 56 gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen pasti gimana cara pembulatannya, simple pakai spreadsheet-nya, pakai Excel-nya gitu ya. Saya tinggal masukkan angkanya. Ini revalue FO kita, gitu ya. Ini revalue FO-nya. Kita punya confirm down market gitu ya. Confirm down market-nya di sini. Ini confirm down market gitu ya. Current-nya 2, ini current. Oke, STD down-nya adalah 5,68, ini STD down-nya gitu ya. Final targetnya 1,63538, saya tinggal masukkan di sini. Saya akan di sini aja GBP CAD gitu ya. Sell gitu ya. Saya akan masukkan final targetnya 1,63538. Boom, teman-teman saya lihat TP-nya langsung otomatis 1,6356 gitu, langsung otomatis muncul di sini. Berikutnya step 1, step 2 aman, kita akan masuk ke step 3. Step 3 adalah entry gitu ya. Entry kita mau area UFO yang ada EMA 9-nya, which is kita bisa lihat dengan jelas, teman-teman semuanya bisa lihat dengan jelas. Kita punya 2 UFO yang overlapping gitu ya. Ini rally base drop, base drop gitu ya, which is good one. Dan kita punya EMA 9 di dalamnya, GBP CAD. Maka teman-teman bisa lihat, tinggal masukin angka aja, angkanya langsung ke Excel kita. 1,70168. 1,70168. Dengan distelnya yang atas kita pakai 1,70555 gitu ya. Saya akan masukkan 1,70555. Teman-teman bisa lihat kita langsung ketemu entry-nya 7016, SL-nya 7063. 1,7016 untuk entry, SL-nya 1,7063. Jadi teman-teman tinggal tarik aja. Saya masukkan entry-nya 1,7016. SL-nya 1,7063. Aman, teman-teman bisa lihat ini entry, stop loss, safety target, entry stop loss 1/2, 1/3. Final target kita di angka, teman-teman bisa lihat 1,6356. Saya akan masukkan di sini 1,6356 gitu ya. Di final targetnya jauh di bawah sini ya. Ini 1 banding banyak. Oke. Sekarang kita akan masukkan ke chart kita, teman-teman langsung aja. Kita langsung dari Excel aja masukinnya. Kita akan entry di 1,7016, SL-nya 1,7063 gitu ya.
Saya akan ke GBP CAD, which is yang ini, gitu ya. GBP CAD kita. Nah, ini EMA Daily, gitu ya. Teman-teman bisa lihat ini GBP CAD. Saya akan drag asistennya ke chart. Saya akan masukkan sell 1,7016, SL-nya 1,7063, gitu ya. RR-nya 1:1 atau sesuai target. Risk-nya 0,5%. Saya klik place order. Magic ini entry kita, stop loss kita, sesuai target kita, dan misalnya saya ambil 1:3 sebagai final target saya klik place order, 1/3-nya muncul dan selesai. GBP CAD aman. So far teman-teman ada pertanyaan? Kayaknya untuk hari ini saya harus selesai lebih awal, saya sedikit sakit perut. Saya harus lari ke toilet, jadi saya akan selesaikan lebih awal ya. Dalam pemilihan korelasi GBP, apakah dipilih yang paling jelas chartnya Mas? GBP CAD apakah yang paling jelas dan menarik Mas? Saya akan pilih spreadnya yang lebih bagus. Jadi pertama kalau sama-sama oke, saya akan pilih spreadnya. Kedua ya pilih area yang lebih menarik. Tapi dua-duanya oke. Atau teman-teman pilih aja mana yang kesentuh duluan, sisanya di cancel. Itu juga boleh. Gitu ya. Bisa pemilihannya dua. Nanti saya akan bahas di lain waktu tentang korelasi gitu ya. Berarti GBP CAD kalau ketemu kasus gitu nggak digabung ya Mas? Karena SL-nya masuk di UFO. Ya. Oh sorry. Ini digabung ya. Ada UFO lain. Sorry saya nggak lihat teman-teman. Sorry, ini berarti harusnya digabung ya, harusnya digabung jadi jauh ya. Teman-teman lebih teliti, saya tadi nggak lihat ada UFO ini harusnya digabung sama atasnya, jadi akhirnya kita skip, kecuali teman-teman sudah masuk ke grup alumni. Jadi GBP CAD harusnya ini nggak diambil karena kelebaran. Kalau digabung harusnya sampai ke sini ya. Oke, harusnya sampai ke sini. Oke. Oke. Kayaknya semuanya udah aman. Itu overlapping 4, yes. Ya, itu overlapping, saya yang miss, teman-teman. Thank you, teman-teman. Saya sudahi dulu live-nya. Besok kita akan ketemu, saya akan bayar besok. Kita akan live lebih lama besok, gitu ya. Sampai ketemu di live berikutnya. Nanti kita bahas lebih detail di WhatsApp group, gitu ya. Thank you, teman-teman semua. Bye-bye.